setiap perkara, setiap perbuatan, setiap amalan yang tidak dimulai dengan bacaan bismillah, maka dia terputus. Amalannya terputus, perbuatannya terputus. Terputus dari apa? Terputus dari keberkahannya. Ada apa dengan bismillah? Bismillah itu bisa mendatangkan keberkahan, bisa mendatangkan pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seorang pengarang kitab Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami ini mengawalinya ketika menulis kitab Safinatun Najah. Ia mengawalinya atau memulainya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan setiap perkara, setiap perbuatan, setiap amalan yang tidak dimulai dengan bacaan bismillah, maka dia terputus. Amalannya terputus, perbuatannya terputus. Terputus dari apa? Terputus dari keberkahannya. Berkah itu apa sih? Yang namanya barokah itu adalah ziyadatul khair. Suatu kemaksimalisasian nilai tambah kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri seseorang tersebut. Artinya akan mengalirnya suatu kebaikan-kebaikan pada diri seseorang tersebut. Oleh karena itu, ketika kita akan memulai suatu pekerjaan, hendaklah kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau tidur, kita baca Bismillah. Ketika kita mau jalan datang ke majlis taklim, kita awali dengan bacaan Bismillah. Ketika mau makan, kita baca Bismillah. Setiap pekerjaan yang positif kita awali dengan bismillah. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya mendapatkan suatu keberkahan. Boleh nanti kita dicoba ya Wasmid. Nanti kalau udah sotonya datang, dimakan. Kita kalau nggak baca bismillah, saya yakin besok Wasmid lapar lagi Wasmid. Lapar lagi besok. Ada apa dengan bismillah? Bismillah itu bisa mendatangkan keberkahan, bisa mendatangkan pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya pernah didongengin ya. Ada sebuah kisah seorang suami istri, Pak. Istrinya ini luar biasa solehannya. Orangnya rajin sodako, orangnya rajin ke majlis taklim, orangnya rajin bergaul dengan tetangga-tetangganya. Semua memandangnya tetangga itu baik semuanya. Dan yang luar biasanya lagi, setiap perlakuannya, setiap pekerjaannya ia mulai dengan bismillah. Ketika mau nyapu dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mau nyalain gas Wasmid, dia pakai bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, ceklek kayak gitu. Cuma sayangnya dia punya suami rada PA, Pak. Rada geblek. Rada bengis. Suaminya ini nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, tapi istrinya ini sangat rajin sekali. Dan dia jengkel ketika ngelihat istrinya, dia ngucapin bismillah lagi. Dia ngerasa kebudegan. Ngapain sih kamu itu ngomong bismillah lagi. Apa jawab istrinya? Ini oleh-oleh saya ketika saya ngaji ke Al-Hidayah, Pak.
Ketika saya ngaji rutinan di sana, kata Pak Amil, setiap perlakuan yang baik kita awali dengan bismillah. Oleh karenanya suaminya itu penasaran, sama istrinya penasaran. Coba saya pengen tahu, yang namanya bismillah kata istri saya bisa mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Suaminya langsung ngambil dompet dan uangnya segepok. Istri, sini. Ini uang 1 gepok dan dompet saya. Simpen baik-baik. Besok akan saya belikan mesin cuci. Nanti besok akan saya belikan mesin cuci. Simpen. Jangan sampai hilang. Ini suaminya lagi nyoba. Benarkah bismillah itu punya keramat yang luar biasa? Akhirnya istrinya menerima uang dari suaminya. Sini bang uangnya. Ketika mau menerima, bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau jalan nyimpen ke kamar, bismillahirrahmanirrahim. Buka kamar, bismillahirrahmanirrahim. Buka lemari juga demikian. Orang dulu kalau nyimpen uang itu di bawah baju. Ketika bajunya diangkat, simpen uangnya di situ, bilang bismillahirrahmanirrahim. Suaminya nggak taunya ngintip, Pak. Di mana dia nyimpen uang? Oh, di bawah baju. Oke. Akhirnya ketika istrinya nggak ada, besoknya istrinya pergi ke pasar, uangnya diambil lagi sama suaminya. Gue ambil. Diambil, dijeburin ke sumur, Wasmit. Uangnya itu dijeburin ke sumur. Ketika dijeburin ke sumur, istrinya pulang, datang dari pasar. Begitu istrinya bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, kata suaminya. Mana uangnya? Sini uangnya. Mau saya beliin mesin cuci. Iya bang, nanti bang, sebentar bang. Akhirnya istrinya ngambil uang, diikutin sama suaminya. Dia buka pintu bismillah, buka lemari bismillah, ngangkat baju bismillah. Pikir suaminya nggak bakal ada. Logikanya uang yang sudah diambil terus dibuang ke sumur pasti nggak bakal ketemu sama istrinya. Tapi luar biasanya Allah menolong. Allah langsung, wahai malaikat. Apa jawab malaikat? Siap, 86. Ya Allah. Ini ada seorang istri yang soleha. Istri yang luar biasa. Cuma suaminya ini nggak pernah sholat. Doyannya main kartu, judi, mabok-mabokan, dan lain sebagainya. Tolong dia. Kembalikan uang yang dijeburin ke sumur. Kata Allah, malaikat ambil uangnya. Simpen lagi ke almari. Secepat kilat malaikat langsung OTW ya Allah. Bus. Langsung ketika istrinya membuka baju, ternyata uangnya ada. Suaminya udah ngotot. Ada enggak uangnya? Ada dong, kata istrinya. Ada dong, katanya. Begitu dibuka, keder suaminya. Ya Allah, bener ada ya. Langsung bingung suaminya. Oh ini berarti ya, keramatnya bismillah ini. Akhirnya di situ suaminya lemes. Suaminya ingin bertobat, ingin mengamalkan bismillah sebagaimana yang diamalkan kesehariannya oleh istrinya. Akhirnya apa? Uangnya udah. Sekarang saya mau tobat. Saya minta maaf. Padahal uang itu udah saya buang. Tapi kenapa ada lagi di sini? Kata suaminya. Akhirnya ya udah sekarang istri tolong ke pasar lagi. Saya mau tobat. Belikan baju gamis. Belikan sarung. Belikan sorban yang bagus. Belikan peci. Terus jangan lupa beli tasbih ya. Tasbihnya jangan sebesar-besar biji jagung, jangan. Yang segede-gede jeruk. Biar nariknya enak. Subhanallah, subhanallah kan kayak gitu. Akhirnya dibelikan sama istrinya seperangkat alat sholatnya. Begitu suaminya pengen bertobat, kebetulan besoknya hari Jumat.
Besoknya hari Jumat. Dia pakai, dia mandi dulu, dia sabunan, dia sikatan, sampoan, sampai minyak wangi, nggak pakai semprotan kayak Waasmit, enggak. Dia guyur ke badannya. Wanginya luar biasa. Begitu datang ke masjid, saking rajinnya, jam 8 udah berangkat Jumatan. Nyampe masjid, ini kenapa orang nggak ada yang Jumatan? Saya pikir saya terlambat. Kok nggak ada yang datang? Belum ada yang datang. Gimana sih? Giliran saya mau tobat, malah yang lain nggak pada sholat. Kata si suaminya. Jangankan khotibnya, jangankan imamnya, marbotnya aja belum datang. Belum datang. Pas akhirnya dia tetap nunggu di barisan paling depan. Mulai jam 10, 11 orang mulai datang. 1, 2, 3 terus penuh masjid. Sudah waktunya mau dimulai yang namanya khutbah Jumat. Dia pengen kencing. Pengen kencing. Akhirnya dia keluar lagi. Kencing dulu. Sambil jalan dia ngomong bismillah, bismillah, bismillah. Sudah selesai kencing dia wudhu lagi. Begitu mau masuk tempatnya udah ada yang nempatin. Ya Allah udah penuh semua ini. Di luar di emperan sudah penuh. Ada yang kosong di bawah beduk, Asmi. Ada yang kosong di bawah beduk. Akhirnya dia di kolong beduk duduknya itu. Sila tasbihnya dikalungin segede-gede jeruk. Begitu mau dimulai, marbot nyari nih khotibnya kok belum datang. Ternyata ada telepon bahwasanya khotibnya berhalangan. Ketika disuruh orang-orang yang di depan, itu nggak ada yang mau. Oh saya nggak bisa, saya nggak biasa. Marbot bingung. Jalan ke belakang ngelihat ada orang yang pakaiannya luar biasa supernya. Pakai udung-udung, ini kiai tawadu banget. Kiai kok tawadu banget ini. Duduk di bawah beduk. Masya Allah. Disamperin. Disamperin tuh. Pak Kiai. Ya kata itunya. Berhubung ini yang namanya khotib itu nggak datang, berhalangan. Pak Kiai jadi khotib ya. Dia melongo aja, sholat juga enggak, Jumatan enggak pernah, baru itu ke majlis talim enggak pernah, disuruh khotib. Apa khotib? Apa Kiai tawadu banget sih? Itu loh, ceramah di mimbar. Oh, dia bingung. Iya kayak gitu. Akhirnya, ya silakan Pak Kiai. Begitu dia jalan, dia Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Orang ngeliatin semua ini hebat banget nih orang. Begitu sesampainya di sana, seorang Bilal mengumandangkan, ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, dan seterusnya. Dia pergi ke mimbar. Sudah sesampainya di mimbar, begitu Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Selesai, sebelum Bilalnya nungguin, kok nggak salam-salam? Salam. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata si itunya. Setelah ngucapin itu, palanya puyeng Pak orangnya. Pusing mikirin ini. Ini saya mau ngapain katanya kayak gitu. Akhirnya duduk dia. Kumandang adzan sudah berjalan. Dia mikir aja, aduh ya Allah, kenapa gini-gini banget sih ya Allah. Saya padahal baru saja pengen tobat. Saya baru ini mau sholat, ya Allah kenapa ujiannya seperti ini katanya. Akhirnya apa? Karena dia orang yang doyan main remi, doyan main gaple, kadang-kadang otaknya pinter liciknya. Apa liciknya? Dia licik, begitu apa ya alasannya ya? Dia berdiri langsung. Saudara-saudara, hati-hati, ini masjid kayaknya mau roboh. Ayo segera keluar. Pada berhamburan orang jamaah, Pak. Enggak taunya bener. Yang namanya kubahnya itu roboh, Pak. Luri. Orang pada melongo, ini kiai baru sakti nih. Kiai sakti ini luar biasa. Akhirnya Jumatannya libur. Artinya
Itu juga termasuk ditolong gitu ya, karena emang nggak bisa gitu kan. Itu ya salah satu kisah. Ini kisah emang benar sebetulnya, cuma agak sedikit di ini ya, digoyang-goyang.